Panglima TNI periode 2021-2022 Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjadi pembicara di acara PDI Perjuangan di Jakarta. Hasto menjelaskan mengenai alasan Andika berpotensi menjadi pendamping Ganjar karena Andika dianggap sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Menanggapi potensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Jenderal Andika mengaku siap. Terlebih Andika dianggap telah memahami sosok Ganjar yang memimpin Jawa Tengah. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapres Mas Ganjar Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap Mas. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI selama 1 tahun sejak November 2021 hingga November 2022. Tak hanya itu, Andika juga mendapat gelar doktor dari George Washington University, Amerika Serikat. Ya pemirsa, malam hari di Talk Politics with Reinhardt, saya akan tanyakan langsung ke Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, tentang sejauh mana kemudian peran beliau dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan menjawab isu kembali lagi soal menjadi cawapres kah atau bahkan ketua tim ses kah. Di Talk Politics with Reinhardt sudah hadir Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Pak Andika, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Apa kabar, sehat Pak Andika? Baik Mas. Yang kemarin itu adalah kemunculan terakhir Pak Andika dalam momen politik ya, yang berkaitan dengan pemenangan Pak Ganjar Pranowo yang tadi Mas Hasto katakan punya peluang untuk menjadi cawapres. Tapi sebelum saya bertanya sampai ke soal cawapres Pak Andika, Anda kan sudah menyatakan bahwa memang mendukung Pak Ganjar. Sudah banyak juga ditanya oleh media sejauh mana kemudian posisi dan lain sebagainya dalam pemenangannya Pak Ganjar. Jadi sampai hari ini pun secara signifikan peran yang akan diambil oleh Pak Andika Perkasa dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo itu memang belum terjawab atau belum selesai dibicarakan sebetulnya Pak Andika? Ya seperti kata Mas Hasto kemarin, kan memang belum ada keputusan resmi dari Ketua Umum PDIP. Nah sehingga kapasitas saya lebih sebagai pembicara sebenarnya. Karena memang diminta untuk mengisi salah satu materi, yaitu penggalangan. Jadi ya lebih sejauh ini adalah pilihan pribadi saya yang lebih pas menurut saya untuk mendukung Mas Ganjar. Dan dalam kapasitas ini pun kan saya juga bisa berbicara kepada siapapun misalnya seandainya diperlukan. Oke, jadi posisinya artinya masih menunggu bagaimana menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik atau tim pemenangannya Mas Ganjar Pranowo tentang apa yang akan dilakukan oleh Pak Andika Perkasa. Kira-kira begitu Pak? Oh iya, itu kan bukan pilihan kita lah Mas. Konstitusi kita kan juga mengatakan bahwa partai politik lah yang punya kewenangan itu. Jadi sementara saya belum ada tugas yang spesifik, ya apa yang bisa saya lakukan ya saya siap lakukan. Tapi ketika keinginan Pak Andika muncul untuk menjadi mendukung Pak Ganjar Pranowo, kemudian yang paling ramai itu kan ketika datang ke acara Bulan Bung Karno ya, yang dengan batik merah itu tadi ya Pak Andika. Itu memang belum ada komunikasi baik dengan partai kah atau dengan pihak-pihak terkait soal apa persisnya yang kemudian akan dilakukan oleh Anda sendiri dalam pemenangan Mas Ganjar. Karena sebagai mantan Panglima tentu saya yakin Anda punya kalkulasi yang matang sebelum menentukan pilihan kan Pak? Iya sama sekali. Kalau bicara spesifik tentang apakah akan menjadi bagian dari tim pemenangan atau mungkin opsi yang lain, sama sekali nggak ada. Kalaupun kita komunikasi yang normal aja, membicarakan tentang masa depan, kemudian misalnya juga tentang situasi dan seterusnya lah. Jadi memang tidak ada secara spesifik ya bahwa saya akan menjadi tim ses begitu, apalagi mungkin soal cawapres yang sekarang masih sangat abu-abu ya Pak Andika. Betul. Oke. Tapi yang kemudian kita tahu juga dan diamini oleh Pak Hasto kemarin, memang ada kedekatan antara Pak Andika dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Mega. Sejauh mana kedekatan itu yang kemudian bisa menentukan arah dari langkah Pak Andika ke depan?
Kalau kedekatan, kalau kerja Mas ya, kerja itu sebenarnya sudah cukup lama sih. Kalau Mas Hasto kemarin menyampaikan bahwa sekitar tahun 2006-an ya, kita ketemu dengan Pak Taufik Kemas di Amerika waktu itu, saya sedang belajar. Sebenarnya sebelum itu sudah, dalam konteks profesi ya. Beberapa kali saya paparan waktu itu, pada saat masih berpangkat Letnan Kolonel lah. Paparan kepada presiden yang saya nggak bisa menyampaikan detailnya Mas, ada 3 kalian beliau selaku presiden pada saat itu. Nah disitulah awal mula, tapi secara profesi ya, bukan lebih ke personal, tidak. Exposure pertama saya sejak saat itu. Kira-kira itu sekitar tahun 2002. Dan itu terbangun sampai dengan saat ini, terjalin baik sampai dengan saat ini dengan keluarga besar PD Perjuangan. Ya, betul. Jadi dengan Bu Mega. Oh ya, jadi setelah itu tadi begitu saya ke Amerika kan juga terus komunikasi yang sifatnya personal, bukan sebagai profesional Mas ya. Dan terus hubungan itu ya dengan keluarga besar ya juga lah. Ya, Pak Andika sebetulnya sudah menjawab dalam beberapa wawancara media ya soal apakah berseragam merah atau tidak begitu dalam artian KTA. Saya tidak tahu persisnya sebenarnya bagaimana karena kemarin ada juga mungkin pernyataan Pak Hasto yang mengarah sudah menjadi anggota begitu ya. Dan saya pernah ingat ada momen ketika Pak Andika berziarah ke makam Bung Karno, kemudian juga video call dengan Ibu Mega, itu kan tentu satu momen yang cukup penting dan semakin menguatkan bahwa Pak Andika memang akan terjun ke partai politik dalam hal ini PD Perjuangan. Apa jawaban Pak Andika sebenarnya, Pak? Ya, Mas Hasto kemarin sudah jawab loh Mas. Jawabannya juga panjang tuh. Mungkin susah straightforward ya. Jadi saya juga nggak bisa menjawab Mas. Tapi bahwasanya hubungan saya dengan keluarga Ibu Mega, keluarga besar ya itu kan sudah lama tadi. Bukan hanya dengan keluarga Bu Mega, tapi juga keluarga Ibu Rahmawati almarhum. Yang kemarin di Blitar itu kan putra-putrinya ada dari putranya Bu Rahmawati almarhum ya. Kemudian juga Bu Sukma, kemudian Mas Guru, ya semualah. Pak Guntur apalagi juga. Jadi udah lama juga Mas hubungan kita. Jadi KT atau tidak itu apakah menunggu waktu saja atau negosiasi yang belum selesai? Biasanya kalau partai politiknya ada negosiasinya, Pak? Wah, kalau saya enggak Mas, kalau saya enggak negosiasi. Karena benar-benar saya ini intinya memahami situasi saya di mana, posisi saya di mana. Jadi apapun yang ditugaskan kepada saya siap. Pak, kembali ke pilihan Pak Ganjar untuk pilihan Pak Andika untuk mendukung Pak Ganjar ya. Sekali lagi, apakah memang ini sebuah pilihan pribadi atau memang ada dorongan dari pihak-pihak tertentu untuk menguatkan pilihan itu bahwa lebih baik Anda di Pilpres 2024 menentukan sikap soal dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo? Pilihan pribadi Mas, pribadi, dan bahkan itu kan saya buat dan saya ucapkan itu jauh sebelum ada komunikasi tentang misalnya tim pemenangan atau misalnya opsi lain seperti kemarin, kan jauh sebelum itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan apakah nanti saya punya tugas atau enggak pun, ya itu pilihan saya. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya kan saya akan memberikan vote saya di pemilu 2024 untuk pertama kalinya. Jadi saya ingin benar-benar memilih sesuai dengan hati saya, dan pilihan itu juga tidak harus disuruh orang, tidak harus dipengaruhi orang, murni pilihan saya sendiri. Artinya sudah lama mencermati ya? Sudah. Dalam tentu mungkin setelah purna tugas ya Pak Andika atau bagaimana? Sebelum, jadi terakhir kan kita ikut menangani Pilpres dan Pemilu 2019. Nah setelah itu saya mulailah mengamati. Karena apa? Cepat atau lambat kan saya juga akan selesai pengabdian saya di TNI. Jadi saya sudah mulai mengamati, walaupun tidak secara spesifik kemudian mengumpulkan informasi-informasi itu. Tapi sambil bekerja, sambil kita melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan oleh Presiden saat itu, ya sambil mengamati. Jadi sudah lama prosesnya, Mas. Oke, menarik karena vote pertama Anda
Dan itu sudah diyakini bahwa untuk Pak Ganjar Pranowo. Iya. Artinya sebetulnya kalau kembali lagi bertanya soal bagaimana Anda melihat sosok Pak Ganjar, seperti apa sebetulnya Pak Andika? Ya, beliau salah satu orang yang menurut saya cukup cukup menarik. Beliau kelihatannya sangat terbuka, komunikasi juga dengan masyarakat juga sangat mudah. Jadi bagi saya punya pertimbangan bahwa Mas Ganjar ini lebih cocok lah kalau saya misalnya harus memilih sebagai Presiden Indonesia. Tapi kalau Anda melihat sosok yang lain yang kemudian disebut-sebut bisa berpeluang untuk menjadi lawan dalam tanda kutip Pak Ganjar di Pilpres? Mereka juga orang-orang yang sudah menurut saya punya reputasi dan punya prestasi. Jadi sama sekali pilihan saya ini Mas, nggak ada hubungannya dengan misalnya membandingkan, sama sekali nggak. Pilihan hati ya Pak? Pilihan hati, rasa klop aja. Kan sering-sering kita juga nggak punya alasan yang kuat-kuat banget gitu loh. Tetapi kok begitu lihat seperti misalnya dulu ya, pada saat kita jatuh cinta pertama kan juga begitu. Kadang-kadang cepat sekali tumbuh tanpa ada pertimbangan yang misalnya sangat teliti kan gitu. Ya merasa cocok aja. Oke. Jadi apakah kemudian nanti akan berKT atau tidak, apakah tugasnya seperti apa, yang jelas publik akan melihat dalam jalan menuju 2024 ini, Pak Andika Perkasa memang akan ada di pusaran panggung politik bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau di pusaran atau enggak itu kan bukan pilihan saya Mas. Kalau saya mau diambil ke dekat lingkaran Mas Ganjar, saya siap. Enggak pun, toh saya juga akan vote kok tahun depan. Saya akan milih tahun depan ini. Jadi menurut saya punya peran atau tidak secara formal. Kalaupun tidak, tetap saya melakukan apa yang saya bisa lakukan secara informal. Oke. Tapi seorang Andika Perkasa, saya pikir tentu pasti akan sangat menjadi pertimbangan untuk masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya signifikan pastikan Pak dalam politik nasional. Banyak juga senior-senior Anda kan kemudian juga saat menuju ke tahun politik juga punya porsi yang besar. Ya itu kan saya nggak mau GR lah Mas. Kalau dianggap saya bisa membantu secara formal, ya saya siap. Kalau enggak, paling enggak di keluarga saya. Saya juga akan membantu Mas Ganjar di keluarga saya, di sekitar tetangga-tetangga saya, apa yang saya tahu tentang Mas Ganjar. Pak, background militer, terjun ke politik tentu bukan hal yang baru sebetulnya Pak ya. Banyak sekali kita melihat tokoh-tokoh yang punya latar belakang yang sama dengan Pak Andika Perkasa. Tapi bagi Anda sendiri ketika kemudian sudah mempublikasikan pilihan politik, bertemu dengan para elit-elit partai politik, menghadapi kemudian pertanyaan-pertanyaan soal politik seperti yang saya lakukan seperti ini misalnya begitu Pak. Ketika sudah siap terjun ke arah sana, apa yang kemudian dialami oleh Pak Andika Perkasa? Adakah rasa canggung mungkin, masih bingung, atau sudah mulai bisa melihat sebetulnya seperti apa? Iya sebetulnya hubungan antara profesi militer dengan kemudian masuk ke politik kan bukan hanya terjadi di Indonesia aja Mas. Iya betul. Di negara maju, nggak usah negara maju pun ada. Misalnya di Amerika, George W. Bush, ayahnya George Bush, kemudian Dwight David Eisenhower, terus Ronald Reagan, semua mantan militer semua. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang kemudian luar biasa. Di Eropa sama, King Charles sekarang, King Charles III, yang sekarang Raja Inggris, juga militer. Queen Elizabeth militer juga. Termasuk Presiden Putin, militer juga. Termasuk di negara-negara berkembang lainnya juga. Begitu banyak Mas. Jadi menurut saya antara seorang profesional militer dulunya, kemudian suatu saat masuk ke dunia politik dan kemudian dipercaya untuk menjadi presiden atau wakil presiden, sesuatu yang biasa. Nah, jadi saya pun tidak melihat itu sebagai sesuatu yang misalnya sangat aneh, enggak juga. Tapi memang dalam prosesnya itu yang baru bagi saya. Karena tadinya kita sebagai profesional militer
lebih banyak bekerja menggeluti tugas pokok dan fungsi kita di militer apapun itu, dan di masing-masing negara kan juga beda-beda sedikit lah. Ya. Nggak semuanya seperti di kita. Nah, tetapi juga prosesnya ini, itu juga beda-beda. Ada negara yang misalnya seperti di Indonesia, kita harus melalui partai politik dalam berkomunikasi dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Jadi ada penyesuaian, tapi juga bukan sesuatu hal yang sangat aneh sebetulnya, Pak Andika. Betul, Ya? betul, Ya, ya, betul. ya, ya, oke. Dan kebetulan individunya di komunitas partai politik kan kita juga sudah kenal lama. Iya. Nah itu yang menurut saya juga kenapa saya katakan tidak terlalu mengejutkan lah. Pak, yang tadi Pak Hasto juga katakan ya, punya peluang menjadi cawapres. Tapi juga kita mendengar bahwa Pak Andika masuk dalam pertimbangan menjadi ketua tim ses pemenangan. Anda sudah menyatakan siap sebetulnya, Siap. apapun tugasnya. Tapi saya ingin tahu bagaimana Pak Andika memandang dua posisi ini begitu ya. Kalau kemudian itu ditugaskan ke Pak Andika ataupun tidak. Karena ini tentu adalah dua posisi yang sama-sama yang penting. Menjadi cawapres juga tentu banyak diinginkan. Ketua tim ses pun juga posisi yang penting. Saya ingin tahu bagaimana Pak Andika memandang dan menjawab soal dua isu ini, Pak, dua soal menjadi posisi ini. Tapi di segmen berikutnya, Pak Andika, kita break dulu. Kami akan segera kembali, tetap di Talk Politics with Red.